pukul 19.00 WIB di Gereja Elim Puspandono, Gunting Rapat, Pendeta Samuel Prasetyo. Dan yang kedua, seremoni yang ketujuh, pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu 20 Juli 2020 pukul 9.00 WIB di Hotel MG Setos Semarang akan dilayangkan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudari Lucia Evita Indah Permatasari, putri Bapak Antonius Tri Widodo dan Ibu Kristiani Berti P, warga Blok 1, dengan saudara Claudius Evita Pristianta, warga BP DI Efrata, akan dilayangkan oleh Pendeta Nathanael Kriswanto. Mohon dukungan doanya. Dan yang ketiga, dari Romawi yang ke-8, teknis pelaksanaan ibadah minggu berkaitan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi seperti pembatasan jumlah umat dalam ruang ibadah maksimal 50% dari kapasitas gedung gereja. Maka majelis memutuskan sebagai berikut. Untuk ibadah minggu di Elim Puspandono pukul 7.00 sampai 8.00 Blok 1 dan Blok 6, pukul 10.00 sampai 11.00 WIB Blok 2 dan Blok 3, pukul 17.00 sampai 18.00 remaja dan pemuda. Dan untuk ibadah minggu di Elim Kalibanteng pukul 07.00 sampai 8.00 WIB Blok 4 dan Blok 5, pukul 10.00 sampai 11.00 WIB Blok 7 dan Blok 8. Untuk ibadah minggu di Papan Renento pukul 7.00 WIB dan ibadah minggu di Papan Darung pukul 9.00 WIB dan pukul 17.00. Keterangan khusus untuk induk atau blok-blok akan dilakukan rotasi jam kehadiran dalam ibadah minggu secara berkala. Untuk pelaksanaan pengumpulan persembahan, nanti dari kanan, kiri, sebelah sini dan sebelah sini, yang tengah nanti belakangan, terakhir maksudnya. Demikian pembacaan warta Jumat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, marilah ibadah minggu pagi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan
Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat yang terkasih, dengan bercermin pada hukum Allah ini, nyata sekali pelanggaran bahkan dosa-dosa kita, karena kita belum mampu melakukannya dengan sepenuhnya maupun seutuhnya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kita menyesali dosa kita, mohon pengampunan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa mengakui dosa kita secara pribadi. Kami mengakui Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran yang seringkali kami lakukan. Oleh karena itu, kami mohon belas pengasihan, kami mohon pengampunan, mohon tuntunan pimpinan Tuhan, agar kami boleh hidup semakin seturut akan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, doa pengakuan dosa ini kami mohonkan. Amin. Umat yang terkasih, berbahagialah kita orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya seraya mohon pengampunan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita syukuri anugerah Tuhan ini dengan senantiasa hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan sebagai laskar Kristus yang setia di dalam kehidupan iman. Sebagai bakal sampan, mari kita nyanyikan Maju Laskar Kristus. Amin.
Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi ini diambilkan dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya ulangi, bacaan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata pada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Umat yang terkasih, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi jemaat. Selamat pagi.
dalam Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan yang sudah tadi dibacakan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Khotbah pada ibadah minggu ini diberikan judul Setia Beriman di Tengah Tantangan dan Penderitaan. Setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu himne yang sangat terkenal, bahkan seringkali dinyanyikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Judulnya adalah I Have Decided to Follow Jesus, yang digubah oleh seorang misionaris India, yakni Sadhu Sundar Singh, dan kemudian diaransemen oleh William Reynolds, seorang komposer dari Amerika, yang kemudian seringkali lagu ini digemakan, dinyanyikan dalam KKR, khotbah-khotbah persekutuan oleh Billy Graham. Kalau dalam terjemahan Indonesianya demikian, mungkin saya bisa minta tolong Mas dan Billy pakai cek. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sebenarnya lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang bernama Nok Seng dari suku Garut yang tinggal di desa Assam di timur laut India. Dikisahkan bahwa Nok Seng bersama keluarganya memutuskan untuk meninggalkan agama primitif di India yang pernah ia anut, bahkan juga dianut oleh masyarakat di sekitarnya. Lalu ia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu terjadi sekitar abad 19 atau tahun 1800-an. Namun ternyata kepala suku Assam memaksa Nok Seng dan keluarganya untuk meninggalkan imannya, untuk berbalik kepada agama primitif di mana penduduk sekitarnya mempercayainya. Tetapi Nok Seng berkata, I have decided to follow Jesus, mengikut Yesus keputusan. Meskipun kepala suku dan penduduk asal mengacak akan memenggal kepalanya, namun Nok Seng tidak gentar. Maka ia berkata, though no one judge me, still I will follow. Tetap ku ikut meskipun sedih. Walaupun orang tidak mengikut, aku tetap mengikut Yesus. Luar biasa perkataan daripada Nok Seng, meskipun diancam, bahkan akan dibunuh. Dan benar, akhirnya kepala suku dan penduduk Assam akhirnya membunuh kedua anaknya dulu. Setelah itu lalu istri Nok Seng juga dibunuh karena mereka juga percaya kepada Yesus. Dan ternyata tidak hanya berhenti sampai di sini, karena kemudian kepala suku Assam pun berkata, Nok Seng, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau berbalik dari iman yang kamu percaya itu, kembali kepada kehidupan kita menganut agama primitif, maka kamu akan hidup.
bisa terjadi dalam diri manusia. Dengan mantap ia pun berucap, "The cross before me, the world behind me." Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. No turning back. Tidak mau berputar kembali atau berbalik kepada agamanya yang semulanya diambil. Karena dia sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh manusia ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya. Karena setelah itu kepala suku asam itu lalu membunuh dia. Demonstrasi iman not ini pada akhirnya membuat kepala suku dan semua penduduk desa asal akhirnya lalu bertobat, menerima Injil, percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus. Bahkan 90% penduduk di Asal percaya kepada Yesus. Itulah gambaran bahwa menerima panggilan iman atau beriman kepada Tuhan Yesus itu ada resiko, ada tantangan, ada kesulitan yang harus dibayar. Bahkan bisa jadi nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itulah, maka beriman kepada Tuhan Yesus dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesungguhan, keseriusan, terlebih di tengah tantangan dan penderitaan ini. Kesetiaan dalam kehidupan beriman juga pernah dinasihatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan pengikutnya, sebagaimana disaksikan di dalam bacaan kita pagi ini di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan 36 sampai 43 menceritakan mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apa yang digambarkan dalam perumpamaan ini sebenarnya merupakan hal yang akrab, hal yang sudah familiar dengan para murid dan pengikut Tuhan Yesus di Palestina saat itu. Karena perumpamaan itu diambil dari kehidupan sehari-hari pada zaman itu, yaitu dalam dunia pertanian. Dikisahkan lalang dan gandum. Lalang atau Lolium temulentum adalah sebenarnya merupakan hama bagi para petani gandum. Tetapi celakanya bentuk pohon lalang dan gandum itu hampir sama. Bahkan daunnya pun sangat mirip antara daun gandum dan lalang, sehingga sulit untuk dibedakan. Terlebih lagi saat keduanya tumbuh bersama, maka akar masing-masing itu akan terjalin satu sama lain, sehingga jika lalang dicabut, maka bisa jadi pohon gandum pun akan tercabut. Karena kemiripan antara lalang dan gandum itulah, maka orang-orang yang sering menyebut lalang itu sebagai gandum haram dalam tanda petik. Gandum dan lalang yang tidak dapat dipisahkan dengan aman ketika keduanya sedang bertumbuh. Tetapi pada saat panen, bulir gandum akan dapat dibedakan dengan jelas dari biji lalang, dari bentuk maupun warnanya. Tetapi meskipun demikian, tentu petani harus tetap teliti dalam memisahkan keduanya agar tidak ada biji lalang yang
tercampur bersama gandum. Sebab biji gandum tentu sangat berfaedah bagi kehidupan manusia, memberikan energi kekuatan bagi manusia. Tetapi biji lalang tidak berguna, bahkan mengandung zat yang beracun. Itulah sebabnya apabila bulir-bulir lalang tercampur dengan bulir-bulir gandum, maka orang yang memakannya pun bisa jadi akan pusing, bahkan pingsan, bahkan bisa jadi mati. Itu artinya harus tetap hati-hati, harus tetap jeli, harus tetap sungguh-sungguh, sabar dan seterusnya. Melalui perumpamaan singkat ini sebenarnya Tuhan Yesus mengajar kepada kita selaku para pengikutnya bahwa yang pertama, selalu ada kuasa jahat di dunia ini yang sedang mencari dan menanti untuk menghancurkan benih firman dan iman yang baik. Itu artinya kita harus selalu berjaga-jaga, harus selalu hidup yang taat dan setia kepada Tuhan, karena di tengah kehidupan kita ini tidak lepas dari namanya tindak kejahatan. Ada begitu banyak tindak kejahatan di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus tetap waspada dan kita tetap setia taat kepada kehendak dan firman Tuhan. Yang kedua, bersabar. Bersabar terhadap kejahatan yang terjadi di dunia ini. Tidak menghakimi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bersabar itu dilakukan dengan cara apa? Ya, dengan tetap melakukan kebaikan, dengan tetap menaburkan benih-benih yang baik di tengah kejahatan, dengan tetap bertekun di dalam doa serta berpengharapan kepada Tuhan, sebab kita percaya Dialah Allah sendiri yang adalah hakim agung kita, yang akan menghakimi, bahkan yang juga akan mengalahkan kejahatan. Umat yang terkasih, di tengah maraknya tindak kejahatan yang terjadi saat ini seperti korupsi, tindak kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk tetap setia di dalam kehidupan beriman, terlebih di tengah tantangan dan penderitaan. Setia beriman mengandung maksud kita tetap harus taat dan berpegang teguh kepada kehendak dan firman Tuhan dengan senantiasa mewujud nyatakan kebaikan di tengah ketidakbaikan ini. Terlebih di tengah kondisi tantangan penderitaan karena pandemi COVID-19 ini yang tentu menimbulkan banyak korban nyawa, yang tentu juga menimbulkan banyak orang yang terpapar virus COVID-19 sehingga harus mendapat perawatan secara intensif. Begitu juga banyak yang harus kehilangan sanak saudaranya karena yang meninggal oleh karena dampak daripada virus COVID-19 ini. Begitu juga banyak yang harus kehilangan pekerjaan, yang kesulitan mendapatkan rezeki, yang harus juga mengalami physical distancing seperti kita saat ini di dalam kehidupan bergereja, harus diberi jarak minimal 1 meter, yang harus melakukan protokol kesehatan dan seterusnya. Bahkan untuk para orang tua kita, Adiuswo yang usianya 65 tahun ke atas pun dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah. Demikian pula anak kita. Semuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Tentu ini tantangan iman yang tidak mudah, tetapi tentu kita harus menghadapinya dengan sabar, dengan tekun, dan dengan senantiasa melakukan kebaikan, dengan hidup yang disiplin terhadap protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Terlebih di tengah-tengah kita melakukan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Itu artinya mari adaptasi kebiasaan baru itu terus kita galakkan, terus kita lakukan, antara lain dengan memakai masker dimanapun kita berada, terlebih ketika kita melakukan kegiatan di luar rumah, rajin cuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak selalu, physical distancing, tidak bersalaman, apalagi kalau berpelukan. Jadi mohon maaf nanti apabila kami tidak seperti biasanya usai ibadah bersalaman dengan Bapak Ibu, kami cukup dengan masker. Kemudian juga kita harus senantiasa berpikir positif, tidak boleh panik di tengah situasi
kita tetap juga harus senantiasa menjaga stamina kita, entah dengan berolahraga, entah dengan mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan seterusnya. Dan semuanya itu mari kita dasari dengan ucapan syukur, dengan doa, bahkan berpengharapan kepada Tuhan sang sumber kebaikan dan juga hati ampun kita, sehingga semuanya itu dapat kita laksanakan dengan baik, dengan tetap setia beriman meski di tengah tantangan dan penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh saya, jemaat dimohon berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Bersama-sama kita naikkan doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu oleh karena pemeliharaan dan penyertaan yang diberikan, sehingga kami umat-Mu diperkenankan untuk menghayati ibadah Minggu saat ini. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama. Kiranya melalui pertolongan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mewujudnyatakan kehendak Tuhan dengan tetap setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu di Kasih Karangayu secara khusus, sehingga kami boleh merasakan berkat dan tuntunan Tuhan dalam memelihara kehidupan iman di tengah dunia. Demikian pula selalu di dalam perlindungan dan kesehatan serta kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Saat ini kami juga mengingat dan mendoakan terkhusus bagi sebagian warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati melalui perawatan dan pengobatan dari dokter maupun para medis. Tuhan berkenan juga menyucikan setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang diberikan, sehingga dapat menjadi sarana pemulihan. Demikian pula anggota keluarga yang merawat, Tuhan berkati dengan kesabaran dan cinta kasih, sehingga mampu merawat dan mendampingi anggota keluarganya yang sakit dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengingat juga dan mendoakan bagi anak-anak kami, bagi para sesepuh kami, orang tua kami, para ahli Yusuf, dan saudara-saudara kami khususnya yang memiliki penyakit bawaan, sehingga beribadah minggu di rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka memenuhi protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan juga senantiasa berkenan memberikan keteguhan hati, kekuatan, penghiburan serta kesehatan. Meskipun beribadah dari rumah masing-masing, namun sukacita dari Tuhan kiranya senantiasa boleh hadir dan dirasakan, sehingga kehidupan iman saudara-saudara kami pun juga terpelihara dan diberkati, sebagaimana kami yang Tuhan pelihara dan
di tengah pandemi COVID-19 ini kami tetap dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilan gereja sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis yang merawat dan mengobati para pasien yang terpapar virus COVID-19 ini. Kiranya senantiasa di dalam pertolongan, hikmat, kemampuan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan, sehingga banyak pasien yang bisa tertolong dan terselamatkan dari virus COVID-19 ini dan tertangani dengan baik di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di Indonesia khususnya, terlebih dengan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik, jujur, adil, dan bijaksana, dan pada akhirnya membawa kehidupan bangsa negara kami dalam keadilan dan kemakmuran. Bagi penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini khususnya di Indonesia boleh semakin ditekan, diturunkan, dan banyak pasien yang terselamatkan. Bagi upaya adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang tengah dilakukan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, Tuhan berkati, sehingga mampu membawa pemulihan dalam segala aspek kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Inilah Tuhan, seruan syukur dan permohonan kami yang semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Teknis pengumpulan persembahan sudah diatur oleh majelis sebagaimana tadi disampaikan dalam mata jemaat. Sebagai ayat yang mendasari di dalam pengumpulan persembahan diambilkan dari surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita bawa persembahan kita kepada Tuhan yang akan diiringi dengan musik. Dipersilakan. Umat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan
syukur dan